14 naik pada Berita Merpati mantap. Kereta Jatim pasti oke. Yes. Kalau rumah saya bisa logikanya yang paling jika bagi Anda sebagai apa Joyo Rojo kecil ada nah penglok Anda hilang secara struktur tidak lagi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Pusat, Bapak Arif, Ketua PBMDSI Pusat, dan Bapak Jepri, dan yang terhormat Bapak Ketua Pemda Jawa Timur, dan yang dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua Pemda Jawa Timur, Bapak Oyo, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Ketua Pemlog Daerah Kota se-Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bertemu untuk melaksanakan rakerda dengan bapak-bapak pengurus pusat. Semoga apa nanti yang kita bicarakan menghasilkan keputusan, masukan-masukan yang lebih baik untuk organisasi PBMDSI. Dan tak lupa saya haturkan sholawat serta hidayah bagi kita semua kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat. Untuk itu saya akan sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ketua Pemda PBMDSI Jawa Timur atau yang mewakili Bapak Wakil Ketua Pemda Jatim. Dan yang ketiga, sambutan oleh Bapak Ketua PBMDSI Pusat. Dan yang keempat, sharing atau tukar pikiran pengurus PBMDSI Pusat bersama Penglok PBMDSI Jawa Timur
dalam hal kegiatan organisasi di Jawa Timur beserta lomba-lomba. Yang kelima, launching Ring Jatim tahun 2023. Yang ketujuh, penutup dan doa bersama. Dan yang terakhir, kita akan foto bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan disertai mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam acara Rakerda malam ini yang ada di Hotel Alana lancar, tidak ada halangan apapun, dan bisa menghasilkan suatu inspirasi atau pikiran-pikiran demi kemajuan PBMBSI organisasi. Berdoa mulai. Selesai. Sambutan yang kedua adalah akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pengda Jatim, yaitu Bapak Oyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini tanggal 23 bulan Juli 2022 kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Alana dalam rangka Rakerda ke-8 yang dilakukan oleh PPMBSI Pengda Jawa Timur. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, rasa ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, utamanya para pengurus Penglok atau ketua Penglok yang hadir pada malam hari ini. Ketua Penglok di bawah koordinasi PPMBSI Pengda Jawa Timur, Penglok Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang insya Allah kita sudah punya 26 Penglok di Jawa Timur. Luar biasa. 27 Penglok yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua PPMBSI Pusat Bapak Arif, yang lebih dikenal sebagai Arif Euro karena wajahnya agak ke Eropa-Eropaan. Ketua ini. Yang saya hormati pula juga perwakilan dari pengurus pusat Bapak Jeffrey.
Yang saya hormati Sekretaris Pengda Jawa Timur beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para ketua Penglok Kabupaten Kota se-Jawa Timur beserta pengurus yang juga hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang juga saya hormati, alhamdulillah saya senang pada malam hari ini, meskipun pada malam hari ini Bapak Ketua Pengda Jawa Timur belum bisa berkumpul bersama kita disebabkan karena aral yang kemudian tidak bisa ditinggalkan sehubungan dengan adanya ngunduh mantu Bupati Sampang, sehingga beliau dibutuhkan menjadi penerima tamu. Oleh karenanya permohonan maaf dari Ketua Pengda Jawa Timur, utamanya kepada Ketua Pusat, semoga dapat dimaklum, dan kepada seluruh Ketua Penglok Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Salam beliau, bagaimana kita tetap bisa kompak, solid, bersatu untuk tetap bisa memajukan organisasi Merpati Balap yang ada di Jawa Timur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, Jawa Timur mungkin untuk Madura seperti saya butuh perjalanan kalau tidak macet 5 jam dari rumah sampai ke Surabaya. Jadi cukup lumayan. Termasuk juga teman-teman yang dari bagian Jawa Timur Barat ya. Jawa Timur Barat juga butuh waktu yang juga cukup lama. Namun ketika berkaitan dengan kita akan merumuskan segala sesuatu yang akan menjadi kebijakan pengurus Pengda Jawa Timur, mungkin di hotel ini kita telah 2 kali bertemu, betul ya? Betul. Di hotel ini kita telah 2 kali melakukan rakerda di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Jadi di tahun 2022 kita juga sudah melakukan rakerda di hotel ini. Rakerda terakhir sebelum ini kita lakukan di Sampang bersamaan waktunya pada saat kegiatan acara lomba nasional kalau tidak salah kemarin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, malam hari ini patut kiranya kita berbangga diri. Pada saat rakerda kita bisa dihadiri oleh Ketua Pusat, yang selama ini kita selalu berharap pengurus pusat di setiap rakerda yang kita laksanakan dihadiri oleh perwakilannya. Alhamdulillah, berbanggalah bapak-bapak, ibu yang hadir pada malam hari ini. Ketua Pusat yang baru menggantikan Kok Kiki yang kemudian telah mendahului kita, rupanya melakukan safari ke semua pengda-pengda yang ada di bawah naungan PP MBSI. Nah, berkaitan dengan ini pula rasanya perlu nanti ada beberapa saran dan pendapat, atau lebih bagusnya kalau masukan, butuh masukan dari Ketua Pusat saja nanti. Sebab kalau kita yang bilang masukan, nanti harus ada pengeluaran dari saya. Kan seperti itu. Jadi kalau saya lebih memakai diksi saran dan pendapat saja deh, biar tidak ada pengeluaran. Kalau masukan ada pengeluaran nanti. Jadi bisa mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan aturan-aturan lomba maupun hal-hal lain
yang berkaitan dengan organisasi. Dan rupanya Bapak Ketua kita ini sangat welcome nih, sangat welcome dengan beberapa masukan atau beberapa saran dan pendapat dari banyak pihak demi kemajuan PPMBSI yang menjadi organisasi yang menaungi hobi kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya berharap nalar berpikir kita pada malam hari ini jangan kemudian dibebani dengan sopan santun. Sebab kadang-kadang ketika pikiran kita diisi dengan sopan santun, maka yang akan keluar dalam bentuk tulisan maupun lisan kita adalah kemunafikan. Tapi tetap saya berharap sikap dari teman-teman harus didasari oleh sopan santun. Jadi ini garis yang tetap kita tanamkan kepada seluruh jajaran pengurus Pemda Jatim. Karena saya yakin organisasi ini bisa maju dan berkembang apabila semua orang mau berdiskusi dengan nalar intelektualitas dalam rangka membangun organisasi. Namun jika kemudian wah nggak enak nih, aduh nggak enak ini, mau menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, ini malah menjadi tidak bagus. Oleh karenanya menjadi biasa kita punya uang misalnya dari kas organisasi, kita diskusikan bersama. Kemudian ada beberapa opsi yang kadang-kadang menjadi beberapa pilihan. Saya ingat betul rakerda di mana ya yang sampai pindah tempatnya. Sidoarjo. Di Sidoarjo ya? Rakerda di Sidoarjo itu sampai kita pindah tempat karena waktunya tidak cukup ya. Nah, waktunya tidak cukup, kita kemudian sewa tempatnya Pak Ketua itu dibatasi Pak Ketua, sehingga diskusinya belum selesai. Utamanya berkaitan dengan pada saat itu pembagian anggaran yang dimiliki oleh Pemda Jawa Timur ya. Kalau tidak salah, akhirnya bergeser ke arah timur itu. Nah, hal-hal seperti ini terbiasa kita lakukan dalam rangka supaya tidak ada lagi kasak kusuk, ada rapat di luar rapat. Jadi setelah rapat selesai clear, jangan kemudian ada rapat di luar rapat. Gitu loh. Jadi diselesaikan di forum rapat, kemudian meskipun waktunya juga cukup panjang. Nah, mari hal-hal yang seperti itu kita lakukan sharing-sharing, kita berikan masukan kepada pusat bagaimana organisasi ini bisa berkembang dengan baik ke depan, dengan tetap mengedepankan bagaimana hobi merpati balap, baik dari sisi badan hukum, dari sisi kelembagaan, dari sisi pengorganisasian, dari sisi pemanfaatan anggaran, dari sisi cara bermain burung, aturan-aturan lombanya. Saat ini waktunya untuk bisa kita diskusikan bersama di saat Ketua Pusat sudah hadir di depan kita. Insya Allah sekelumit itu yang bisa disampaikan menjadi pandangan awal kepada teman-teman dalam rangka Rakerda ke-8 yang dilakukan oleh Pemda PPMBSI Jawa Timur pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oyo yang sudah memberikan pandangan-pandangan mengenai organisasi PBMBSI. Untuk yang ketiga, yaitu sambutan oleh Bapak Ketua PBMBSI Pusat, Bapak Arif Yuro. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam, yang saya hormatin Wakil Ketua Pemda Jatim, Pak Oyo, Sekretaris Pemda Jatim, Pak Win, Bapak-bapak Penglok ataupun pengurus yang mewakilkan. Jadi mungkin apa yang mau saya sampaikan tadi udah diborong sama Pak Oyo semua. Udah diborong Pak Oyo semua. Cuman satu aja Pak ya. Jadi malam ini apa dari penglok-penglok yang mau ditanyakan, jangan segan-segan Pak. Silahkan tanya nih, biar jelas. Saya rasa cukup itu sambutan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Arif. Untuk yang keempat adalah kita adakan sharing, tukar pikiran pengurus PBMBSI Pusat bersama penglok-penglok se-Jawa Timur dalam hal kegiatan organisasi di Jawa Timur ataupun secara nasional beserta lomba-lombanya. Jadi kepada bapak-bapak penglok daerah kota se-Jawa Timur, bila ada masukan mengenai hal-hal yang berkaitan khususnya organisasi PBMBSI, di sini Bapak Ketua Pusat kepingin bertukar pikiran, monggo. Jadi jangan sungkan-sungkan, ya ben oleh mulai kok atambake. Monggo, dimulai dari siapa? Jadi silakan aja Pak ya. Jadi biar komunikasinya itu kan jelas, gitu. Santai. Jadi apa program pusat? Selamat malam. Itu silakan Bapak tanya. Terima kasih, selamat malam Pak Arif selaku Ketua Pusat bersama jajarannya. Demikian juga untuk Pak Oyo bersama jajarannya. Saya dari Sidoarjo, Pak Arif. Yang saya tanyakan, untuk gelaran nasional di tahun depan ini kan kita cuma mendapat 2 jatah di Jawa Timur. Biasanya kan kita mendapat lebih, kami maksudnya ya. Kami mohon penjelasan bagaimana perhitungan kok kami cuma mendapat 2 jatah, dan hal ini menyulitkan di Jawa Timur untuk menempatkan wilayah yang ketempatan lomba nasional. Itu yang pertama yang saya tanyakan. Lalu yang kedua, saya memberikan usul perihal anniversary. Selama ini anniversary yang tergelar di seluruh Indonesia, pihak yang ketempatan atau pihak penggelar, ya, seyogyanya kami pihak penggelar dimanapun, baik di Jateng, Jabar, Jatim ataupun di tempat yang lain, kami mendapat kontribusi dari pusat dari hasil lomba anniversary tersebut. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap perjuangan pusat yang selama ini sudah bisa memberikan hadiah yang besar kepada penggemar. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir yang saya tanyakan, bagaimana perihal peraturan daripada pendamping yang masih rancu untuk kami lakukan khususnya di Jawa Timur. Sementara itu, Pak Arif, 3 pertanyaan yang saya bawa malam ini untuk pusat. Terima kasih.
Ya, malam Pak Kohar. Jadi ini saya coba jawab dulu ya, yang masalah lomba Jatim yang seperti pernah Pak Win sebagai sekretaris Pemda juga bahas tuh, saya lihat di Rakerda Pasuruan ya. Jatim kenapa dulu 4, kenapa turun jadi 3, kenapa turun sekarang jadi 2. Jadi saya juga mau tanya Pak, Bapak-Bapak yang lain mungkin, Bapak-Bapak tahu nggak daerah lain itu dapat nasionalnya berapa? Semua turun Pak, bukan cuma Jatim, semua turun. Jateng cuma dapat 1, Jabar cuma dapat 1, DKI cuma dapat 1. Itu kita kemarin karena COVID itu banyak tidak bisa melakukan gelaran nasional. Dan kepengurusan yang dulu setiap tahun saldo harus 0. Saldo harus 0. Berapapun pemasukan dari penjualan ring, maka uang itu harus dihabiskan dalam tahun itu juga. Karena mepet waktu, makanya gelaran nasional cuma dikit dan hadiahnya dinaikkan. Nah, yang sekarang saya mau tanya, bagus nggak kalau lomba nasional hadiahnya diturunkan? Setuju nggak kalau yang lain lomba nasional diturunkan? Kalau saya pribadi, saya sangat tidak setuju. Gengsinya di mana lomba nasional kalau hadiah diturunkan? Kalau Jatim mungkin tidak terlalu pengaruh, tapi untuk Jabar, Jateng, udah banyak pemain-pemain burung kolongan, hadiah besar. Ya tambah lama mungkin kalau kita main burung merpati balak hadiahnya kecil, mungkin orang kalau yang ngejar hadiah tambah sedikit pemain, bisa lari ke kolongan semua. Nah ini coba saya jabarin ya untuk program yang 2022. Bisa bantu nggak ya? Pak Prengos teko. Pak ya. Pak Kohar, bapak-bapak penglok yang lain juga ya. Bukan Jatim sendiri yang diturunin. Jatim tetap terbanyak. Dari Selekda pun terbanyak. DKI, Jabar itu Selekda 1 tahun sama Seleknas cuma 12. Jateng tahun ini dapat 13. Jateng dan Jabar itu gantian Selekdanya. Tahun ini Jabar 12, Jateng 13. Tahun depan itu Jabar 13, Jateng 12. Tapi itu yang lebih satu Selekda itu, Selekda plus Seleknas itu ditaruh di jalur Pantura. Jadi netral untuk Jabar dan Jateng. Sedangkan Jatim 1 tahun Selekda dan Seleknas itu 19 lomba plus nasional. Jadi lebih banyak 9 Selekda plus Seleknas dan 1 nasional. Mungkin kalau daerah lain tetap Jatim yang berkurang. Nah itu boleh bapak-bapak tanda tanya. Kalau saya bisa jelas sedikit Pak Arif ya. Jadi yang dimaksud di sini ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan dana ini maksudnya ya. Ya kalau dulu sebenarnya bukan keterbatasan dana dan waktu. Kalau dulu sebenarnya bukan keterbatasan dana, keterbatasan waktu. Kita dana ada, tapi sistem pengurus Pak Sofian sebagai ketua, yang waktu itu sekretarisnya Pak Santoso, Pak Koneng, mereka sih programnya 0. Berapapun penjualan tahun itu harus dihabiskan dengan lomba. Jadi misalkan gini dah, kalau udah ada budget nanti saya jelasin. Saya masih ingat kalau itu semasa saya masih di ketua Pemda ya, jadi dana itu dihabiskan untuk tahun itu dan tahun itu juga. Betul, gitu. ya. Selalu dihabiskan. Lalu kalau saya tanyakan begini, untuk mengenai bulan,
setahu saya selama ini kan bisa 2018 misalkan ya tak habisnya di 2019 di bulan Februari, itu kan masih bisa. Jadi gini Pak, kita kan bisa mulai gelar lomba ini itu kemarin biasa nasional dulu baru anniversary. Betul. Jadi yang untuk 2021 justru kebalikan. Kita anniversary dulu baru nasional. Nasional penjualan ring tahun 2021 itu habisnya tuh bulan 4 kemarin sebelum puasa DKI Jakarta nasional. Jadi waktunya itu cuma dari bulan 11 kalau nggak salah dari bulan 10, 11, 1, 2, 3, 5 nasional. Dan setelah Lebaran puasa ini, yang sekarang kita mulai dari Sampang, itu program penjualan ring 2022. Udah masuk program penjualan ring 2022 yang akan berakhir tuh di bulan Oktober kalau nggak salah. Nasional terakhir kita ini di tengah 4 sampai 6 November 2022. Setelah itu kosong sampai habis Lebaran tahun depan baru mulai lagi nasional. Jadi setelah jadwal kosong ini November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya silakan Pemda-Pemda mengadain event sendiri. Nah, kalau untuk anniversary dari dulu, jadi ada event masing-masing. Nasional itu ialah event Pemda. Dan kalau anniversary itu adalah event pengurus pusat. Dan selama anniversary Pak Kohar, itu pusat bukannya untung, rugi. Pusat bukan untung, rugi. Tapi bukan ngomong rugi, ya ini uang pemain balik ke pemain. Ya contoh yang tahun ini akan bergelar di Semarang itu total 500 juta. Pendaftaran gratis. Dari mana pengurus pusat bisa dapat untung? 500 juta pendaftaran gratis. Hari Jumat Seleknas. Hari Jumat Seleknas. Hari Jumat Galatama. Galatama cuma hari Jumat. Hari Sabtu langsung utama. Kalaupun hari Minggu ada waktu bisa, itu baru diadain Galatama. Kalau penilaian seperti itu kita tahu Pak Arif kan. Jadi pusat bukan mencari keuntungan di anniversary. Namun dalam sebuah sistem itu kan kita bisa mengubah, ya. Jadi bagaimana pengubahan itu ada sedikit kontribusi, bukan artinya penyelenggara meminta bagian daripada hasil lomba, bukan ya, kontribusi. Ya artinya untuk mereka-mereka yang bekerja di situ itu, ya Pemlok yang penyelenggara itu ada pemasukan. Bukan artinya kita itu minta pembagian 50-50 atau mungkin berapa persen, tidak, bukan itu. Ya karena selama ini yang terkesan, ya yang terkesan itu yang punya gawe di Pemlok itu akhirnya nggak mendapat kontribusi, bukan tidak mendapatkan hasil. Kalau hasil saya katakan itu kita bicara untung rugi loh ya. Saya tidak mengatakan itu, saya hanya mengatakan kontribusi. Barangkali pusat bisa membuat sebuah sistem yang baru, ya karena pusat adalah bapak kami. Kami Pemda berhak menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kami, daripada kami harus seperti yang dikatakan tadi ada rapat di balik rapat. Lebih baik kami tanyakan sekarang. Mungkin kontribusi itu dalam hal apa ya Pak ya? Lebih jelas gitu kan? Kontribusi lebih jelas kan misalkan gini Pak ya, kalau misalkan dalam gelaran itu ada keuntungan daripada gelaran, ya gelaran itu dikatakan rugi karena sistemnya kan yang sekarang dipakai Pak. Nah pengaturan itu yang diubah sehingga ada pemasukan baik bagi pusat maupun bagi daerah penyelenggara. Jadi ya mau dirubah sistemnya tuh sebenarnya Pak, jadi gini Pak, bisa dirubah sistem mungkin dari yang daftar gratis jadi berbayar. Cuman yang jadi masalah
orang udah biasa dikasih gratis, mau bayar kan pasti ngomel. Balik lagi pusat yang diserang Pak. BPJS naik juga kita nggak protes Pak. Dan juga Pak, jadi gini Pak, sebenarnya kalau memang benar organisasi ini motonya dari dulu satu ya Pak ya, dari Pak Sofyan, Pak Koneng, uang pemain balik ke pemain, uang pemain balik ke pemain loh, bukan untuk Pemda, bukan untuk Penglok loh. Sah-sah saja kalau Penglok, Pemda dapat uang, tapi berapa pembagiannya Pak? Berapa pembagiannya? Sekarang contoh kayak gini, lomba nasional dapat nih 100 juta nih misalnya, satu lomba nasional kita ngomong. Apa lomba itu 100 juta itu Penglok dan Pemda yang bagi langsung berdua untuk pengurus? Ya kalau motonya uang pemain balik ke pemain, harusnya dibuat pembagian, misalkan 15% untuk Penglok, untuk dana Penglok, 25% untuk Pemda, untuk kegiatan Pemda, misalkan 60% disimpan lagi uang keuntungan untuk subsidi lomba-lomba di luar nasional. Kita kan sekarang mainnya cuma 6 bulan. Setelah itu jeda kan banyak waktu untuk masing-masing Pemda menyelenggarakan. Alangkah lebih baiknya seperti itu Pak. Jadi dari gelaran subsidi yang dikasih Pemda pun, Pemda kan udah punya kas sendiri untuk subsidi-subsidi mungkin. Ya contoh nih, Selekda Jatim dapat 19, Jatim punya 27 ya, ada 8 Penglok yang belum dapat subsidi. Nggak sampai 8 lah, kita ngomong nasional dapat 21, ada 5 Penglok yang belum. Kalau 5 Penglok itu kan bisa sebenarnya uang yang subsidi dari pusat, kelebihan dari lomba nasional, dibuat gelaran lomba untuk subsidi daerah-daerah itu. Nah, ini saya coba jelasin dulu ya yang 2022. Ini kolom kiri ini budget saldo untuk 1 tahun. Jadi yang paling atas itu kas. Kas yang dimaksud 215 juta itu saldo kelebihan uang dari tahun sebelumnya 2021. Estimasi penjualan ring 2022 ini budgeting 2022 susunan awal. Jadi kita kas awal ini 315 juta itu saldo lebih 2021. Penjualan ring kita budget awal itu 400.000 ring. Pendapatan penjualan ring itu 2M. Total 1 tahun itu ada dana 2M 315 juta. Bisa naik dikit aja. Naik dikit. Udah. Cukup ya. Nggak dapat oke. Nah, ini masuk yang lomba nasional dulu. 2022 ini 5 lomba nasional. Blok Barat itu DKI dan Bandung itu dapat 2 kali, itu 360 juta. Jawa Tengah itu dapat 1 kali, 180 juta. Timur itu dapat 2 kali, 350 juta. Uang penampilan itu 5 kali, nasional kali 32 burung kali 500.000, total 80 juta. Piala dan ATK itu 15 juta. Hakim juri dan pengawas 12 juta dan 10 juta. Termasuk yang selanjutnya subsidi lomba daerah. Barat dapat 150 juta. Blok Tengah dapat 150 juta. Timur dapat 225 juta. Luar pulau Sulawesi dan Kalimantan 30 juta. Selekda Anniversary Barat 30, Tengah 45, Timur 60, Sulawesi Kalimantan 20 dan 10. Anniversary Tengah 325. Budget awal untuk Rakernas itu 30 juta.
gaji Sandono 1 tahun 24 juta, gaji Timbul 15.600, biaya cadangan lain-lain itu 50 juta. Total itu 1 tahun pengeluaran 2M 297 juta. Nah, jadi saya jelasin sedikit Pak, kenapa itu anniversary tahun ini jadi 500 juta, padahal dari awal itu budgetnya itu 325 juta. Itu tahun ini budgetnya untuk anniversary itu 550 juta. Dari mana dananya Pak? Dari kita budget awal itu ring jual 400.000 ring. Tapi tahun ini puji Tuhan kita jual ring sampai hari ini 480 berapa gitu. Kurang lebih hampir sama seperti tahun kemarin. Ada penurunan sedikit. Jadi ada dana kelebihan sekitar 400 jutaan. Jadi 200 juta, 225 juta kita tambahin untuk anniversary. 200 juta lebih itu kita cadangin untuk masuk ke kas tahun depan. Jadi kurang lebih seperti ini Pak. Jadi kita di pusat buat budget itu bukan kita jualan ring dulu. Jual ring setahun dapat berapa baru dibuat lomba. Tapi kita awal kita udah buat budgeting dulu. Tapi kita mungkin memang ada spare penurunan. Ya kita nggak tahu. Kalaupun penjualan ring bisa turun, jadi kita sudah ada estimasi penjualan dari rendah dulu. Kalau ada lebih, itu kita tambahin di anniversary. Dananya kita tambahin di anniversary. Kalau melihat yang dijelaskan Pak Arif ini ya, ini sudah cukup bijaksana Pak. Yang saya maksud tadi dengan anniversary itu, kita kan bisa menyusun sedikit lah ya, menyusun sedikit ulang, menyisakan sedikit saja untuk kontribusi penyelenggara, tanpa harus mengorbankan sisi yang lain yang terlalu besar. Itu saja Pak, bukan artinya Jawa Timur menekan itu, bukan tuh Jawa Timur Pak, semua penyelenggara. Ya kan berputar kan itu ya. Jadi itu seperti yang disampaikan di awal tadi, kita hari ini sharing, kita tukar pendapat, bukan tukar pikiran, nggak tukar pikiran pulangnya bingung kita ya. Kita tukar pendapat bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu barangkali di pusat nanti bisa menjadi satu pertimbangan di tahun ke depannya ya. Untuk penyelenggara itu ada sedikit kontribusi. Nanti penataannya bagaimana kita mungkin tidak bisa menjawab malam ini karena itu pokok bahasan yang panjang nantinya. Sementara itu Pak Arif, terima kasih banyak waktunya. Satu lagi yang ketiga ya, masalah pendamping. Nah ini juga, jadi gini Pak, saya juga kemarin ada lihat di medsos, wah kenapa lomba di Cirebon seperti ini ya? Kok itu pendamping boleh? Itu pendamping boleh pegang joki, padahal di Sampang kemarin itu, ya saya nggak tahu, saya nggak lihat di Sampang kemarin. Saya lihat di medsos itu bilangnya di Sampang itu sudah tidak boleh lagi pendamping pegang joki. Saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Itu orang cuman yang vokal aja di medsos atau enggak. Tapi jadi gini, kemarin itu bukan kepentingan pribadi saya atau pengurus pusat atau itu enggak. Ada pemain kemarin yang menghubungin ya pengurus pusat sebab Pak Erik bagian bidang lomba, mengasih masukan. Kenapa sih joki itu nggak seperti dulu lagi, nggak dipegang, nggak lompat, kan akan lebih sportif, lebih indah. Dan itu pun pusat nggak langsung putusin ya udah kita rubah, enggak. Itu kita tanya semua ke Pemda, apa setuju atau enggak, setuju atau enggak. Dan terakhir semua Pemda setuju, walaupun melalui benar, memang melalui WhatsApp. Tapi ini bukan kita memutuskan sendiri.
kita tanya loh ke pemda-pemda lain, setuju atau enggak. Dan terakhir, satu pemda tidak setuju, Jatim tidak setuju. Dan sebelum lomba Sampang, saya ada kontak Pak Win dan keputusan ditunda. Keputusan ditunda, tapi ya saya nggak tahu. Kalau untuk Sampang sendiri lomba dijalankan seperti apa saya nggak tahu. Ya mungkin yang masalah pendamping saya cuma bisa jelasin seperti itu. Dan ya ini peraturan ini kan akan dibahas nanti di Rakernas. Silakan dari penglok-penglok setuju atau nggak setuju wakilkan ke Pemdanya, dan mungkin nanti di Rakernas dan akan dibahas dan mungkin akan di voting di sana. Sebenarnya gini Pak Erik ya, bukan Jawa Timur tidak setuju dengan peraturan itu. Kita melihat hal yang disampaikan pusat itu baik adanya. Mengacu pada lomba-lomba era dahulu, memang joki itu tidak dipegangi oleh pendamping. Cuman karena kita ini sudah salah kaprah bertahun-tahun, kalau kita menerapkan secara spontan itu pasti ribut di lapangan. Tapi intinya Jawa Timur itu setuju. Bahkan saya katakan ya, kalau yang sekarang terjadi itu sebetulnya Pak lebih parah ketimbang yang dinilai dan dari bahasan pusat. Saya melihat lomba sekarang itu sudah kacau balau kalau sudah dipaten, apalagi kalau pesertanya banyak. Joki itu loncat dipegangi oleh pendamping, begitu turun kakinya itu sudah di luar, tapi lead itu menunjuk menang. Kalau toh terjadi protes, PR itu dijatuhkan di hakim juri. Jadi sebetulnya sudah salah kaprahnya itu sudah menurut saya yang pemain-pemain lama di era 2000-an itu sudah karu-karuan sudah. Jadi karena dia dipegangi, dia berkesempatan loncat untuk ngambil burung. Begitu dia turun, salah satu kakinya itu sudah di luar paten. Dulu kan kalau kita main itu kan sudah dibis. Sekarang tetap ditunjuk menang itu. Jadi saya katakan Jatim bukan tidak setuju, Jatim setuju. Jatim hanya butuh timing, butuh waktu penyesuaian. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Mungkin ya, silakan Pak. Ya, Guru. Terima kasih. Langsung saja karena memang kita harus sharing hari ini. Yang pertama, saya kok terbesit pikiran terkait masalah SI pembagian tadi. Di situ tadi saya sempat itu. Jadi barat itu dapat 2, tengah dapat 1, timur dapat 2. Saya cuma ingin menanyakan indikator untuk mendapatkan jatah 2-1-2 itu dinilai dari apanya? Langsung direct saja kita langsung. Selama ini ya belum ada indikator. Selama ini belum ada indikator, tapi ya kita lihat dari kebutuhan. Dan di mana ya satu ini balik lagi kita ngomong DKI kemarin sempat dibahas. Pemda cuma punya 1 penglok. Emang benar Pemda cuma punya 1 penglok. Tapi balik-balik lagi kita main nasional loh Pak. DKI itu ibu kota loh. DKI itu ibu kota. Masih ada pemain loh Pak. Masih ada pemain walaupun cuma 1 penglok di Marunda. Dan kalau Pemda itu mau dihapus, ya saya rasa gimana mau hapus ya Pak? Jangan dihapus, cuman begini, mohon maaf. Kita juga fair-fairan saja, mohon maaf. Di kepemimpinan sampean yang sekarang ini harus ada perubahan. Jika itu dianggap adil, ya normal, tidak masalah. Tapi kalau itu dianggap tidak adil,
Artinya yang satu dapat 1, yang 27 dapat 1 atau dapat 2. Ini kan menurut Jadi saya sebentar. Nah, jadi ketika kita mengacu kepada banyaknya penglok ya, kemudian kita itu menang 1. Jika kita diukur dari penggemar, kita menang. Atau nanti ada mekanisme penjualan ring misalkan, kita juga bisa menang. Artinya, mohon maaf nih, ini kita sharing dengan kalian. Jadi jangan lantas hanya DKI itu adalah ibu kota, kemudian kita memberikan itu, jangan ke sana arahnya. Nah, jadi kita itu harus fair-fairan dari zamannya sampai sekarang ini, harus ada perubahan. Kalau harus ada indikator. Jika ada indikator seperti selekda kemarin, saya pernah misalkan di penglok saya ada 675. Berapa burung yang akan saya berangkatkan? Indikatornya jelas, perhitungannya jelas. Kemudian berapa banyak, kemudian Jawa Timur dijumlahkan, dikalikan, maka dapat ini formulasinya. Kemudian se-Indonesia berapa dikalikan, dibagi, selesai. Kemudian dapat persentase, kemudian plus 2. Ini formasinya jelas menurut saya. Jika itu nanti misalkan Barat, ada DKI, kemudian Blok Barat, bolehlah itu digabung jadi satu. Itu kan sama juga. Kami juga ketika berangkat ke Barat jauh, misalkan ke sana arah. Kemudian di Barat juga ke sini. Itu menurut saya. Yang pertama, tolong ini masukan atau sharing ini dijadikan sebagai acuan di pusat itu. Pasti sampean itu punya jajaran ketika sampean melihat dan mendengar aspirasi dari kami, mungkin akan jelas dengan data. Kalau kita tidak berbicara data, kita tidak bisa menuntut sampean atau menuntut pusat. Tapi kalau kita berbicara data, apa yang mau kita tidak percaya dengan data? Mau ikut di lebih banyak penglok boleh, penjualan ring boleh. Itu satu. Kemudian untuk sebenarnya dari Pak Kohar tadi mengatakan kontribusi kepada yang anniversary itu sebenarnya tergantung pusat mau atau tidak memberikan kontribusi. Sama seperti ketika kita lomba utama misalkan, kita sudah biasa total 10 juta, tapi yang keluar malah 10 juta dikurangi 10%, kan begitu ya, 10% loh. Kalau itu kita 550, bagi aja 5%, karena kan ini jumlahnya besar. Kalau 10% terlalu banyak. 5% atau 3% yang nantinya diberikan kontribusi kepada penggiat atau yang mengadakan lomba pelaksana gitu. Jadi kita itu kadang-kadang mau memberikan anniversary, penglok kamu mengadakan anniversary ya, ogah-ogahan kadang-kadang. Enggak, apa untuk kita, masa aku mau dijadikan robot saja misalnya. Tapi kalau ada uang, ya katanya orang sekarang rokok dan sebagainya, mungkin ini kan aspirasi yang kami dapatkan di bawah. Karena kami juga, saya rasa panitia itu tidak apa ya, kalau katanya ini tidak bisa dibayar dengan duit sih sebenarnya. Kalau duitnya pembayaran berapa, dengan capeknya kayaknya lebih banyak capeknya. Tapi inilah hobi. Kadang-kadang hobi itu mengalahkan semuanya. Itu. Jadi yang kedua, kemudian yang ketiga, joki pendamping tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kohar tadi, memang kita bukan tidak setuju. Kalau itu misalkan kita sepakati sama, ya oke, nggak masalah. Tapi
kan terlalu terburu-buru memberikan informasi, sehingga kami juga merasa kita harus bersikap juga, walaupun sikap ini sebenarnya tidak harus dilaksanakan, tapi momentumnya itu harus ada di belakang. Kalau itu sepakatan semua boleh, tapi perlu diingat bahwa Merpati tahun 2000-an dengan Merpati yang sekarang berbeda jauh. Mungkin Mas Arif ini sudah juga paham masalah Merpati. Kalau dulu masuknya Merpati tembaknya itu pelan-pelan saja, tapi kalau sekarang sekali. Nah itu juga harus kalau nggak dipegang malah mati. Ya itu sebenarnya masukan. Monggo Mas Arif gimana menanggapi? Ya, yang soal satu ya. Jadi balik lagi Jatim 27 penlok. Kita sebenarnya bukan nggak pikir Jatim ya 27 penlok. Tapi apa dengan ditambah nasional akan puas Jatim untuk mencukupi 27 penlok? Tidak. Tambah nasional tidak akan mencukupi Jatim. Dapat 3 nasional seperti Pak Oyo bilang, 2 dapat, 25 nggak dapat. Ya kalaupun mau tambah itu sebenarnya selekda. Semua penglok akan merasakan subsidi, itu baru benar. Bukan nasional. Nasional yang dapat cuma penglok tertentu, Pemda yang dapat. Dan nasional sekarang ini itu bukan lagi bisa ngomong subsidi loh. Pemda untuk semua, mau di tengah, mau di timur, mau di barat, semua untung. Yang benar-benar mensubsidi itu selekda. Sekarang Bapak coba lihat aja Pak, 19 selekda plus 2 nasional, 21 lomba yang dikasih ke Jatim. Total dananya itu udah 700 juta hampir. Daerah lain cuma 300 juta Pak. Daerah lain cuma 300 juta. Bapak coba hitung dulu sendiri. Udah jauh lebih besar Pak dari daerah lain. Dan dua di barat, 2 di timur, 1 di tengah. Saya rasa udah fair Pak itu Pak. Iya. Jadi begini Mas Arif. Kami itu sebenarnya kami perwakilan dari penglok ya. Artinya dapat SI, kemudian saya dapat hasil sekian dan sebagainya, tidak. Sebenarnya kebanggaan kami penggemar Merpati itu diukur dari perlombaan perlombaan nasional. Satu, ketika kita ada event nasional itu, maka gengsinya akan naik. Jadi yang dikejar itu. Kalau masalah hal-hal yang lain, saya rasa tidak ada Jadi kami mau memperjuangkan itu bukan karena ingin penglok kami akan dilaksanakan nasional, ya. Tapi coba kita lihat, ketika sekarang nasionalnya ada di Jawa Barat, atau gini deh, nasionalnya ada di Jawa Timur, yang Jawa Barat banyak nggak yang dapat? Ya. Kemudian pasti ketika ada nasional ada gelaran selekda. Nah, selekda itu yang ada di Jawa Barat karena nanti nasionalnya atau selekda di Jawa Timur banyak nggak di situ? Aras-arasan. Sama dengan kita. Ketika ada di Jawa Barat, di sini sedikit menurun. Coba perhatikan ketika nasional ada di Sampang. Maka sebelum gelaran nasional, di situ ada gelaran seleknas. Selekda. Nah, selekda itu kalau Jawa Timur itu dikumpulkan, ketika kita itu mengacu kepada 2021 untuk se-Indonesia, itu masih kalah kepada yang 22 selekda yang sebelum Sampang. Artinya apa?
kita kan tidak menengah ke atas semua yang sedang merpati, menengah ke bawah juga. Jika nanti merpatinya bagus, menang dan sebagainya, oh kita masih bisa seleknasnya di Sampang. Artinya biayanya tidak terlalu membengkak. Itu sebenarnya Mas Ari. Kami itu tidak Penglok ini, saya kebetulan dari Penglok, itu kan menjawab apa yang menjadi angan-angan dari penggemar, karena penggemar itu adalah rakyat. Kalau kita berbahasa di pemerintahan, sama seperti tadi dikatakan sampean, dari penggemar untuk penggemar. Ketika dari penggemar untuk penggemar, pusat juga harus paham apakah ini penggemar itu kita harus betul-betul ayo atau tidak. Itu mungkin Mas Ari. Jadi kalau di situ ada 5 gelaran, pokoknya di sini 3, kemudian satu-satu. Ini kan usulan dan saran, bisa dijadikan sumber, karena data yang saya berikan cukup untuk memberikan keputusan kepada Mas Arif dan kawan-kawan di pusat. Terima kasih. Jadi gini Pak, kalau Bapak menilai dari angka Selekda, Bapak menilai dari angka Selekda ya, yang Selekda kemarin 2000 total 2000 ya Pak ya. Sedangkan tahun 2021 itu 2000 juga ya. Bapak coba kalau tahun ini Bapak hitung di Seleknas berapa total burung? 3.000-an. 3.000-an, separuh Pak. Dan juga Pak, Jatim itu dapatnya 3 loh Pak. Daerah lain cuma 2 loh Pak. Wajar, Bapak lebih banyak jauh itu wajar. Coba kita berlakukan nih sekarang. Coba Jatim cuma 2 kota yang Selekda, daerah lain yang 3. Apa akan jauh timpang? Enggak. Itu kalau untuk sebagai alat ukur itu udah nggak fair Pak. 3 banding 2 loh, udah nggak fair. Sebenarnya udah nggak fair. Dan juga yang sistem seperti ini Pak, Bapak lihat sendiri budget 1 tahun mau tambah nasional udah nggak mungkin, kecuali penjualan ring naik lagi. Di tahun selanjutnya bisa ditambah nasional. Jadi kalau misalkan penjualan ring naik, boleh ya? Ya bukan boleh Pak, saya nggak janji. Naiknya berapa banyak Pak? Nah, jadi kalau naiknya cuma 5.000, dapat untungnya cuma 25 juta, mau tambah 1 nasional yang budgetnya 200 juta ya nggak mungkin ya, Pak. intinya sekarang ada sedikit keinginan oleh ketua pusat kami, ya, untuk merubah sesuatu keputusan yang sebelumnya belum ada. Jika memang misalkan ada komitmen seperti itu, bolehlah kita Jadi gini, Pak, menjadi indikator. ada dana 1 tahun di Taman Nasional Pak. Kalau ada dana 1 tahun nggak masalah. Ya. Cuma yang dananya seperti ini loh Pak. Iya. Saya sudah kasih semua loh data. Ini budgetnya loh 2022. Bapak bisa nilai sendiri, lihat sendiri. Iya. Ada nggak Pemda Jatim lebih kecil dari daerah lain? Tidak ada. Tidak ada. Selekda lebih banyak 9 kota. Nasional lebih banyak 1. Udah paling banyak. Oke, berarti untuk penjualan ini 2023, ya kan? Kalau yang 2022 yang sudah diplot ini kan sudah diplot planning. Ini sorry Pak, ini bukan 2023 tahun depan, bukan Ya, Pak. maksudnya Ini yang sekarang kita jalankan. Iya, yang sekarang Ini kita sekarang jalankan. Dan 2023 itu akan dikeluarkan budgetnya di Rakernas Jawa Tengah nanti. Dan untuk susunannya saya belum tahu. Susunannya belum tahu. Kemungkinan bertambah, kemungkinan berkurang, bisa semua terjadi. Tapi yang jelas Jatim pasti lebih banyak. Udah pasti. Mungkin bisa saya tambahkan ya. Oh ya, oke.
nunggu mau ke toilet bentar. Bisa sana Pak. Jadi satukan ya, sana. Ya. Kalau kiri potong. Tadi sudah pertanyaan dari Bun Nuzan ditanyakan indikatornya ini ya. Apa indikatornya? Pembagiannya. Ya itulah yang ditanyakan. Seharusnya itu yang ditanyakan. Indikatornya anggaran yang diberikan ke Jawa Timur apa? Kan seperti itu. Contoh nih, kemarin Jawa Timur mendapatkan jatah hasil selekda misalnya Sumeneb. Ada berapa burung yang bisa dikirimkan ke Seleknas? Contohnya nih, ada berapa burung? 6. Nah, rumusannya seperti apa 6 itu keluarnya angka 6? Ada formasinya. Itu ada formasinya. Seharusnya menentukan ini juga ada formasi. Itu pertanyaannya yang benar. Ya, tadi saya sudah menanyakan begitu. Jadi saya menanyakannya begini. Jika misalkan barat itu dapat 2, tengah dapat 1, timur dapat 2, indikatornya apa? Yang pertama saya bilang, jika menurut data itu menurut indikator penilaian yang berdasarkan penjualan ring, boleh. Jika itu nanti indikator penilaian yang berdasarkan banyaknya penglok, boleh. Betul. Saya bilang begitu. Terus gimana katanya Pak Ketua? Ya, masih belum bisa menjawab kami. Monggo. Jadi memang barusan ada di kepemimpinan Mas Arif. Enggak, bukan masalah 2 kali. Iya. Indikator. Saya yang kita kasih ke Kejati selama ini itu sudah lebih dari Enggak, bukan masalahnya lebih. Tapi cara kepada teman-teman silakan mungkin diskusinya bisa dilanjutkan ya tentang keinginan, kebutuhan maupun harapan-harapan. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ini kita lanjutkan lagi Mas Arif. Ini di kepemimpinan sampean yang baru ini harus tidak gebrakan. Ya, jadi jangan menoleh atau mengikuti sesuatu yang sudah-sudah. Kalau itu bagus, oke, kita lanjutkan. Kalaupun kurang, kita tambah. Tidak ada yang salah. Dengan hal ini tidak ada yang salah. Tapi memperbaiki sesuatu hal dari yang sebelumnya itu baik. Nah, jika memang saran dari kami itu masuk akal, kita tidak harus mempertahankan ego masing-masing. Pasti, ya. Pasti kalau sarannya bagus, Iya. pasti akan diusahakan Pak. Dan saran itu menurut saya harus by data. Oke, tadi terkait masalah yang untuk SI ini hanya memperjuangkan aspirasi dari penggemar yang ada di Jawa Timur, Mas. Jadi satu indikatornya kalau misalkan ke penglok banyaknya penglok, katanya ya sudah diselektanya misalnya. Kemudian di apa namanya tadi, penjualan ring itu nanti kalau misalkan penjualan ring bertambah maka dipertimbangkan. Nah sekarang saya mau tanya untuk yang barat itu ada penglok ada berapa Mas? Blok barat. Kalau DKI saat ini itu Karawang, Marunda, BSD Serpong, daerah Tangerang. Ya, itu DKI. Barat? Kalau barat yang saya tahu ya, Indramayu, Subang, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Garut, Sumedang, Tasik, Cianjur, kayaknya itu kalau untuk barat. Oke. Berarti anggaplah itu ada berapa? 12 lah ya.
12 ya 12 ya. Ya, Bandung kan 9. Bandung 9 9. ya. Ya, oke. Karena di situ Mas Arief sudah mengelompokkan Barat menjadi DKI sudah dilebur ke Barat, kan begitu. Oke, kita perhitungan matematika saja. Ini ada rumusan, Mas. Mohon maaf. Saya orang matematika. Kalau orang hukum berbicara hukum, memang Mas Oyo hukum. Kita Barat ada 12. Kemudian tengah kurang lebih 10 sampai 12, anggaplah segitu. Ya, gimana Mas Widya? Gitu ya, 10. Kemudian timur 27. Nah, dari selisih tiga zona yang sudah dipisahkan ini, Jawa Timur dapat 2 dari 27. Kemudian tengah dapat 1 dari 10. Kemudian Jawa Barat dapat 2 dari 12. Ini kalau kita perhitungkan maka 1 banding 10. 10 itu mendapat 1, 12 karena kurang dari 5 maka diberatkan menjadi 1. Yang 27 itu 20 saja sudah dapat 2, 7 itu lebih dari 5, harusnya dapat 3. Oke Pak, saya Ini data ya. Saya potong dikit Pak. Sebentar, mohon maaf sebentar. Enggak, sedikit aja saya potong, Ya, jadi nggak usah terlalu jauh bahas. Monggo. Kalau 3 nasional, coba Bapak hitung budget uangnya berapa Pak plus Selekda. Coba Bapak hitung 3 nasional untuk Jatim 525 plus 225 plus 60 juta. Berapa itu Pak nilainya Pak? 800 juta lebih ya. $810 juta lebih Pak. Jadi ini dana itu semua itu, kalaupun benar Jatim beli ring 50%, kalaupun benar itu, kalau balik lagi dana balik ke daerah masing-masing, over budget Pak, udah over budget Pak. Karena untuk Bapak totalin aja Pak, semua itu nasional dan Selekda berapa nilainya semua? 1,5 M Pak. Bapak ambil separuh lebih Bapak ambil. Fair nggak? Nggak fair. Sebenarnya fair tak fair itu sama seperti ini. Mohon maaf ini Mas Arif. Saya punya anak 2, 1 SMA atau kuliah dan 1 SD. Kalau menurut Mas Arif, anak saya kasih sama atau tidak dengan keadilan dan fairnya itu? Beda ya? Beda. Ya, artinya apa? Sesuai kebutuhan. Betul kan? Betul. Jadi kalau yang TK kebutuhannya tidak perlu gadget yang 50 juta, tapi yang kuliahan butuh laptop yang 17 juta. Jadi kita itu bekerja, kita itu hidup, organisasi itu jalan, tidak harus menentukan berapa budget ke sini dan sebagainya. Tapi kita itu punya hitungan dan punya kalkulasi yang tegas. Jadi mohon maaf, bukan menggurui Mas Arif. Ya. Sebagai pertimbangan Mas Arif ini pertama, ini harus ada yang diterapkan Mas Arif. Iya, jadi hal-hal semacam itu jangan langsung melihat budgeting ini, jangan. Karena budgeting itu by data. Kalau sudah by data, Mas Arif tidak mungkin diprotes orang Barat atau Blok Barat Tengah, tidak akan diprotes. Kenapa? Ya memang begini. Sebelumnya tidak ada penghitungan seperti ini, dan sekarang ini ada penghitungan. Selama ini kan tidak ada penghitungan. Nah, jadi karena di situ juga DKI sudah nggak ada langsung di Blok Barat saja. Itu kita tadi mengatakan, apakah Mas Arif tadi mengatakan, apakah dengan 3 nasional di Jawa Timur semuanya menjadi senang? Tidak, karena ini masuk di peluang. Kalau di matematika itu peluang. Kapan peluang itu bertambah 1 saja kesempatan untuk SI, maka peluang dapat SI di penglok saya dan sebagainya itu lebih tinggi.
daripada peluang yang hanya 2 gulirnya. Jadi itu mohon tidak harus dijawab sekarang Mas, tapi punya komitmen untuk merubah hal-hal semacam ini menjadi lebih baik. Saya tunggu ini hasil munas. Ini kan sudah 2022. Ini kan oke lah, ini sudah nggak bisa dirubah lagi. Tapi untuk 2023, saya rasa dengan penjualan ring yang nantinya Jawa Timur itu akan pasti lebih naik. Mudah-mudahan Mas Arief mempunyai kebijakan yang bisa meringankan dan menggembirakan kepada Jawa Timur. Terima kasih Mas Arief. Bukan untuk satu daerah aja Pak, kita harus mikirin semua daerah, dan kita tidak mungkin memuaskan semua daerah. Di sana lagi balik-balik fungsi Pemda masing-masing. Semua Pemda mau Pak, lomba banyak Pak. Tengah ini cuma dapat 1 aja udah teriak mau minta tambah. Tapi ya begini, ini semua budget kita Pak, budgetnya ada seperti ini. Dan kalau 5 lomba nasional, Jatim 3, daerah lain cuma 1-1, saya sendiri nggak mungkin jalankan itu Pak. Ya kalaupun Jatim 3 itu dengan catatan lomba nasional jadi 6, lomba nasional jadi 6 ya balik-balik lagi kita punya penjualan ring harus naik. Satu nasional mungkin harus menambah 40.000 ring. Kalau bisa jual ring 520.000, mungkin baru kita tambah nasional sana. Oke. Jadi supaya apa Pak? Nah, maksudnya bapak-bapak tadi, Pak Arief, untuk gelaran nasional yang tahun ini sudah tidak bisa dirubah, Tetapi mungkin yang dimaksud dari teman-teman itu adalah gelaran nasional di tahun yang akan datang harus bisa dipikirkan, betul ya? Dan bisa sesuai dengan gelaran-gelaran tahun yang dulu, karena yang dulu itu di blok barat dapat 2, tengah 2, Jatim dapat 3, mungkin seperti itu. Jadi bukan berarti barat 1, tengah 1, kita 3. Wah kalau begitu Jawa Timur pasti akan dianggap kita tamak. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi proporsional yang kita maksud begitu pun ya. Oke, supaya lebih banyak dari yang lain. Ngerti. Jadi gini Pak, balik-balik ya Pak ya. Saya bukan bersikeras tuh nggak mau nambah lomba, enggak Pak. Mau setahun 12 bulan kita lomba pun kalau ada dananya tuh saya senang Pak. Cuman ini udah jelas Pak, budget kita. Budget ini sudah jelas, setahun itu berapa banyak jual ring, berapa banyak lombanya, biaya-biayanya itu semua tuh udah jelas Pak di sana Pak. Dan kalau ada dana lebih, itu dimasukkan ke tahun depannya lagi. Bukan nggak mau nambah Pak, mau nambah nasional bisa, yang penting penjualan ringnya naik. Atau lombanya hadiahnya dikecilin. Saya rasa nasional gengsinya mana Pak, malah turun. Oh, lomba yang seperti ini aja pusat udah dimaki-maki, sapi perah apa semua itu udah kena serang. Lomba seperti ini, apalagi kalau nilainya diturunin Pak, hadiahnya Pak. Ini pusat, dan ini jelas loh Pak, Rp1 pun pengurus pusat tidak pernah pakai biaya dari sini. Saya jamin, saya garansi. Ya, kita nggak tahu ini omongan di luar beredar seperti apa, nggak tahu. Tapi Pak Bambang dulu pernah di pengurusan pusat,
di Pak Sofyan, di Pak Santoso, Pak Koneng, mungkin bisa tanya kalau enggak. 1 rupiah pun enggak. Mungkin kalau saya enggak mampu seperti pengurus yang lama kayak Pak Koneng. Awal mula PPMBS ini diambil dari Ketua Pak Aceh, semua biaya Pak Koneng yang cover. Untuk rakernas itu uang kantong pribadi semua dari Pak Koneng. Ya ini ya saya rasa Pak, bukan saya di sini mau bersikeras sama Jatim, nggak mau tambah lomba, tapi seperti inilah kondisinya, keuangannya setahun ada berapa, dan kalau kelebihan penjualan ring, ini ada perhitungannya Pak, yang ditambahin. Contoh yang tahun ini ya, itu 325 juta untuk awal, untuk hadiah ranking 125. Itu kalau kelebihan dana itu ditambah kalau nggak salah 20% untuk hadiah ranking, 30% untuk hadiah junior, 50% ditambah untuk hadiah senior. Nah 325 juta ini budget awalnya ini untuk anniversary itu dibudgetin 74 juta. Itu untuk uang kehadiran dan uang kru dan peternak. 200 juta itu untuk hadiah, 50 juta untuk junior, 150 juta itu untuk senior, 71 juta itu budget untuk biaya anniversary. Nah, tapi kita budget 74 juta itu, andai kata nih lomba anniversary kan ada pemasukan dari protes segala kama seperti itu belum tentu 74 juta itu kepake. Kalau nggak kepake 74 juta itu, uang 74 juta lebih itu kita masukin lagi ke kas awal tahun berikutnya. Ini sedikit penjelasan ya Pak ya, kalau untuk yang uang kejurnas, perhitungannya seperti itu untuk anniversary. Jadi penambahannya itu bukannya kita tambahin, misalnya tahun ini ditambahin 250 juta 250 juta itu semua untuk di anniversary, enggak. Ranking itu ditambahin juga. Ranking kalau nggak salah tahun ini ya, ntar ya. Sambil lalu lihat ranking, mungkin saya bisa sedikit nambah Pak Ketua ya. Iya. Jadi ada pertanyaan dari saya begini, biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kan Barat 2, Tengah 2, Timur 3 ya. Berarti ada 7 lomba nasional. Nah hari ini Barat 2, Tengah 1, kemudian Timur 2. Berarti ada 5 lomba nasional. Ini yang menjadikan beda apa karena anggarannya atau karena waktunya. Nah itu mungkin seandainya ini kembali kepada 7, saya pikir 2, 2, 3 akan tetap terjadi. Tapi karena 5 menjadi 2, 1, 2 formasinya. Nah pertanyaannya, apa perubahan ini penyebabnya? Itu yang mungkin harus dipahamkan kepada teman-teman. Sambil lalu ada ranking. Ya, silakan. Saya jawab dulu. Tadi saya udah jawab ya masalah ini waktu Pak Ayo keluar ya. Jadi gini, pengurus pusat yang lama, Pak Sofyan dengan Pak Santoso, itu menganut setiap tahun saldo harus 0. Karena pandemi kemarin, kan banyak bisa digelar tuh. Kita biasanya nasional dulu, baru anniversary. Tapi yang untuk yang perjalanan budget 2021, 2021, kebalikan. Kita mulai anniversary dulu yang di Majalengka, baru nasional, yang terakhirnya putarannya itu di DKI. Karena waktu terbatas, waktu itu, dengan dana yang besar, maka waktu itu
anniversary diputusin 800 juta hadiah. Itu budget awalnya itu 900 juta. Karena yang namanya anniversary pasti gede biayanya. Dari semuanya pasti gede lah untuk anniversary. Nah, 800 juta balik-balik, ini saya jawab Pak Oyo. Dulu Pak Oyo sempat tanya, kok bisa hadiah spektakuler? Sebenarnya bukan seperti itu, bukan mau-maunya pengurus pusat yang lama. Harusnya Pak Win udah tahu, kalau zaman Pak Santoso, Pak Sofyan, berapapun penjualan ring dalam tahun itu harus dihabiskan, tidak disisakan. Nah, dari situ juga karena waktunya mepet, diputusin nasional cuma jadi 5. Dan hadiahnya pun yang dulu nasional 7 kan hadiahnya cuma berapa Pak Oyo? Nggak sampai sekarang kan? Sekarang 200 juta. Kalau daerah lain itu subsidi untuk uang kehadiran sama nasional junior sama nasional, daerah lain itu satu nasional 199.500, Jatim 194.500. Sekarang yang jadi masalah, kita ini kan karena kemarin keterbatasan waktu, nasional ini kan dibesarin hadiahnya. Nasional dibesarin karena mau habisin uang itu. Uang itu mau dihabisin dalam satu putaran 2021. Udah tergelar nasional dengan budget seperti itu. Berarti kalau di periode ini anniversary-nya dimajukan gitu kan? Enggak. Yang 2021 dimajuin. Anniversary dulu baru lomba nasional. Baru lomba nasional. Kan gitu. Biasanya normalnya kan lomba nasional dulu baru anniversary. Nah, yang 2023 nanti. Nah, yang nasional dulu baru anniversary di tengah. Oke. Itu. Kan cara hitungnya begini. Kalau kemarin anniversary dulu, berarti kan Barat sudah dapat anniversary nih. Barat udah, tahun ini tengah. Kan sudah seperti itu. Berarti jika tambahannya 2 lagi, berarti Barat kan 3 kemarin. Jadi gini Pak, kalau anniversary itu sebenarnya itu bukan hajatan Pemda, itu hajatan pusat. Dan itu tiap tahun tergilir. Barat, tengah, timur. Dengan pembagian formasi tetap ya. Tengah, timur. Dan budget awal ini 325 juta untuk tengah ya. Jadi 500 juta karena ada kelebihan dari budget atas itu. Kita kan estimasi budget setahun 400.000 ring. Ternyata tahun ini 480 lebih. Jadi ada uang 400 juta. 400 juta itu 250 juta. Pak, nggak mic biar lainnya nggak ngantuk. Pakai mic ya, sorry. Ya, jadi gini Pak Ketua. Pak Ketua gini, seperti yang disampaikan oleh Bun Muzan tadi, kadang-kadang ini bukan persoalan seberapa besar uang yang didapat. Betul. Tapi adalah event ini mengangkat. Nah, betul. Gitu loh, mengangkat predikat dari penglok pelaksana kegiatan. Itu kan yang dimaksudkan. Kenapa kalau kemudian jatah kegiatannya tahun sebelumnya 7, kenapa harus diturunkan menjadi 5? Kalau kemudian budgeternya itu kemudian kita atur, misalnya begini, kalau kita mau ngikut money follow program atau programnya yang mengikuti keuangan, kan seperti itu. Nah, kalau money follow program, maka uang akan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Kan seperti itu, money follow function itu namanya. Nah, kalau kemudian dibalik, terjadinya seperti ini. Gitu loh. Nah, tergantung hari ini diskusinya mau diarahkan ke seperti apa. Kan seperti sarannya kan begitu. Iya, betul.
Oke, terima kasih. Jadi ya ini saya jawab Pak. Jadi bukan saya nggak mau, saya ulangi lagi, bukan nggak mau nambah, bukan nggak mau nambah. Ini udah budget loh, udah tahu pengeluaran 1 tahun. Kalau mau tambah 1 nasional pun itu harus ada tambahan dana 200 juta. Enggak, maksud saya begini Mas Oyo tadi begini, Mas Arif. Makanya tadi mengatakan sampean ini acuannya ini uang dulu berapa, kemudian programnya jalan mengikuti keuangan yang ada, atau programnya sampean jalankan, uangnya nanti menyesuaikan terhadap program yang sampean lakukan. Gimana? Sampean kalau ini tadi mengatakan budget toh, budgetnya segini ya sudah segini. Berarti kan duit dulu dijadikan acuan, baru programnya jalan berdasarkan duit yang ada. Ya kan, yang sekarang ini. Nah, sekarang coba balik. Bagaimana misalkan sampean di pengurusan yang baru ini, sampean punya program yang kemudian nanti duitnya mengikuti programnya, gitu. Sekarang ini Pak. Nah. Kalau programnya dulu mau tambah nasional kan Pak, balik-balik. Ya hadiahnya kecil dong kalau dengan nilai uangnya segini. Jadi kan begini, modal atau keuangan atau budget ini kan diperoleh hanya satu loh, pasti penjualan ring. Ini 400.000 itu untuk 2022 loh. Kalau misalkan 2023 sampai 480 sampai 500 misalkan, berani tidak sampean memberikan tambahan untuk? Wah, saya nggak berani Pak. Kalau terjadi, kalau sekarang gini Pak, ini budget awal, tapi bukan budget awal, ini pasti akan dijalanin. Kalau penjualannya ternyata nggak sampai, siapa yang mau nombokin Pak? Jadi begini Mas Arif, benar yang dikatakan oleh Mas Oyo tadi. Jadi jangan sampai dana awal ada budgeting itu, budget atau modal itu dijadikan Tuhan. Artinya dengan Tuhan jadikan acuan awal. Programnya dulu, jadi jangan menentukan wah ini harus sekian nanti hadiahnya. Kalau misalkan kita memang punya 1 juta, ya kita jangan memberikan hadiah sampai 1,5 juta gitu loh, maksud saya Mas Arif. Ya kan? Kalau misalkan nanti itu membengkak, dana itu penjualan ring bagus, ya kan? Apakah nanti dana yang ada itu ditambahkan ke hadiah lagi? Kan tidak harus begitu Mas Arif. Berarti ada kelebihan dana yang nantinya untuk 2023 ada penambahan jadwal nasional gitu loh Mas Arif. Wah, kalau yang kayak gitu nggak bisa Pak. Ini kan diputusin di Rakernas. Iya. Di Rakernas nggak Pak. Jadi gini, ini kan kita nanti budget ini kita susun. Iya. Ini bukan satu suara saya yang buat setuju atau Jatim setuju. Ini kan akan ditanya juga sama Pemda lain Pak. Dan juga saya ngerti dari tadi Bapak maksudnya tuh kita jalanin dulu. Nah, kalau yang sudah kita jalanin dulu, ternyata penjualan ring ini turun nih Pak. Saya tanya ya, penjualan ring turun. Bapak mau langsung, nih 2 tahun nih kita jual ring 480.000. Bapak langsung minta saya budget awal 480.000 ring. Nah, yang saya tanya, kalau ternyata penjualan ring cuma 440 atau 420, artinya kan minus. Siapa yang mau nombokin Pak? Tidak harus ada yang nombokin. Loh, enggak Pak, ini gini, saya bingung kalau tidak ada respon nombokin. Jadi Bapak udah susun budget berapa nasional, dan itu yang akan dijalanin di tahun 2023. Tapi ternyata begitu penjualan ringnya tidak tercapai, salah satu Pemda tuh dikurangi nasionalnya. Itu kan nggak fair. Kalau jadi menurut saya, mohon maaf ini cuma saya biasa. Sebelum program itu dibikin, budgeting dari dibikin, maka acuan awal adalah pembuatan ring dan lakunya ring. Ya kan? Itu berarti sebelum 2022 ini sudah selesai, budgeting kan belum ditentukan. Budgeting awal
atau penjualan awal yang sudah laku sekian, maka itu jadikan dasar dulu di Rakernas. Mantap ini. Sama, saya yakin. Marilah kita berdoa, mulai. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulqa khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah Rakerda ke-8 pada malam hari ini, agar semoga paguyuban Merpati Barat, Jawa Timur, Indonesia pada umumnya menjadi barokah dan amanah ke depan, tambah guyup, rukun, aman, tentram. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Jomnya dimasukin. Apa bos?